Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para pengurus Basarnas MUI, Pak Profesor Zainal Arifin, Pak Dr. Ahmad Jauhari, Pak Kiai Haji Muhammad Said Menji, demikian juga pada beberapa pengurus CSN MUI yang hadir, ada Pak Dr. Asep Sutiadillah, kemudian Pak Arwani, ada Pak Hidayatullah, dan juga pengurus Basarnas perwakilan Pak Andreas, dan teman-teman yang lainnya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita. Untuk malam hari ini insya Allah kita akan mendiskusikan terkait prinsip-prinsip dasar penyelenggaraan arbitrase di Basarnas. Nah, alhamdulillah telah hadir pakar Basarnas kita, super senior Basarnas MUI kita, Pak Dr. Haji Ahmad Jauhari, yang insya Allah malam hari ini beliau akan membimbing kita untuk mendiskusikan prinsip-prinsip dasar tadi. Nah, sebelum saya serahkan kepada Pak Jauhari, marilah kita buka bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya kami langsung serahkan kepada Pak Jauhari untuk menyampaikan paparannya. Nanti selanjutnya berikutnya nanti kami persilahkan kepada Pak Zainal, kemudian Pak Said untuk menambahkan paparan-paparan terkait prinsip-prinsip dasar arbitrase yang boleh jadi dikaitkan juga dengan apa perbedaannya dengan pengadilan agama. Kepada Pak Jauhari kami haturkan. Monggo Pak. Mas Rifki tolong dibantu share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya ditugasi Pak Azhar untuk ngobrol-ngobrol soal pokok-pokok yang berkaitan dengan masalah sejauh mana kita memahami sistem arbitrase. Tidak bermaksud untuk memberi kuliah saya, namun sekedar untuk mengingat kembali, barangkali dulu pernah ada yang nempuh mata kuliah ini, atau pernah mempelajari sekian puluh tahun yang lalu, sehingga mungkin sudah mulai agak, ya ibaratnya mata itu kacamatanya harus ditebelin gitu. Arbitrase itu memang ada istilah-istilah arbitrer, arbitrase Belanda, arbitration, dan dalam sistem hukum Islam dikenal dengan tahkim. Nah, ini di antara definisi-definisi ini sekedar sebagian saja dari sekian pemberi definisi, karena banyak yang para ahli memberikan definisi tentang apa itu arbitrase. Ya. Di Indonesia ada Profesor Subekti, Profesor Sudargo atau Go, Mr. Go. Ini ada Prof. Andi Hamzah, ada Rahmadi Usman. Nah, ada ya ini kalau ini bukan orang Indonesia ini. Namun yang jelas bahwa menurut Undang-Undang 30 ini yang nyetel siapa Pak Azhar? Ah, oh ya. Ya, jadi secara nasional karena sudah diubah, artinya yang tadinya bersumber kepada rest ordering, kemudian telah diubah menjadi Undang-Undang 30 tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi barangkali itu yang lebih bisa kita jadikan sandaran, karena itu undang-undang. Jadi sistem arbitrase atau arbitrase itu sendiri adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum.
Nah, dalam undang-undang itu pasal 1 ayat 1 itu memang tidak ada kata PA. Nah, namun harus kita akui bahwa sejak pengadilan agama punya kompetensi menyelesaikan sengketa-sengketa ekonomi syariah, ya, maka di sini saya tambahkan harus juga dipahami. Jadi arbitrase itu penyelesaian sengketa perdata tidak hanya di luar PN atau PU, tapi juga di luar PA untuk ekonomi syariah. Nah, apa dasarnya adalah yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Nah, kemudian perjanjian arbitrase. Perjanjian arbitrase sering dikenal sebagai klausula arbitrase. Mulai kapan? Nah, perjanjian arbitrase itu terhitungnya adalah semenjak ditandatangani kesepakatan tersebut secara tertulis oleh para pihak. Nah, perjanjian untuk apa? Untuk menyelesaikan sengketanya dengan sistem arbitrase. Jadi perjanjian atau klausula arbitrase merupakan fondasi dasar bagi pelaksanaan arbitrase. Jadi dengan demikian maka yurisdiksi arbitrase lahir karena adanya klausula arbitrase yang dibuat ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jadi mengikatnya jelas-jelas terbatas hanya kepada mereka yang terlibat dalam penandatanganan. Nah, yang dalam ilmu hukum pernah kita pelajari dalam kaidah-kaidah hukum perikatan di sini berlaku, kaidah hukum perjanjian berlaku, ya, dengan prinsip pacta sunt servanda itu. Yang kedua, klausula arbitrase merupakan kesepakatan tertulis oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan sistem arbitrase, bisa secara arbitrase ad hoc, bisa juga secara arbitrase institusional. Ya. Ad hoc artinya apa? Sepakat mereka yang sengketa tadi, dua belah pihaknya, menunjuk pihak ketiga sebagai arbiter untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkaranya. Kalau sudah diputus, selesai, bubarlah. Wassalam. Nah, itu ad hoc. Jadi kapan saja bisa terjadi. Kalau yang institusional itu biasanya dalam bentuk suatu badan atau lembaga arbitrase. Badannya atau lembaganya sifatnya permanen. Ya, badan atau arbitrase institusional ini biasanya memiliki daftar nama-nama arbiter tetap, memiliki peraturan prosedur beracara. Jadi proses beracaranya bagaimana? Tata cara penyelesaian sidang-sidang dan seterusnya ada. Dan juga ada sekretariat tetap. Jadi seperti yang di Indonesia ini BANI yang paling pertama lahir, kemudian Basarnas atau dulunya BAMUI, ada pasar modal, ada perdagangan berjangka komoditi, bahkan juga pernah ada berdiri Badan Arbitrase Penyelesaian Sengketa Pertanahan. Tapi kelihatannya BANMISPI tadi aktivitasnya lebih banyak masih bertiarap. Klausula arbitrase merupakan kesepakatan khusus ya, tentang pilihan forum penyelesaian sengketa mereka. Jadi ini adalah choice of forumnya. Apakah choice of forum tadi melalui dipilih, disepakati lewat pengadilan negeri atau PA untuk ekonomi syariah, jadi sengketa-sengketa ekonomi syariah, atau mereka menggunakan milih sepakat forum arbitrase. Jika pilihan forum penyelesaian sengketanya sudah mereka tetapkan bersama
melalui forum arbitrase, maka pasal 3 Undang-Undang 30 mengatakan pengadilan negeri maupun PA ya, secara absolut menjadi tidak berwenang memeriksa, mengadili, memutus perkara yang para pihaknya sudah terikat dengan perjanjian arbitrase. Nah, di sini yang masih kadang-kadang terjadi, tapi kalau di Jakarta saya pikir sudah enggak, tapi di tempat lain orang sudah terikat dengan perjanjian arbitrase, ada klausul arbitrase, mendaftar ya, dia ke pengadilan, tetap aja diterima, diperiksa, diteruskan. Alasannya apa? Kan pengadilan nggak boleh menolak perkara. Nah, ini yang setiap kesempatan ketemu secara khusus dengan Mahkamah Agung, saya mengingatkan hal ini. Kan efisiensi waktu jadi rusak. Diperiksa dulu, setelah berjalan, yang mungkin makan waktu sebulan atau lebih, baru dinyatakan, oh kami tidak berwenang memeriksa, karena Anda terikat dengan perjanjian arbitrase. Nah, mestinya sejak pendaftaran sudah harus diseleksi, menurut saya begitu. Jadi efisiensi waktu penting sekali. Jadi perjanjian klausula atau klausula arbitrase pada dasarnya adalah suplemen sebagai tambahan terhadap perjanjian pokok. Jika perjanjian pokok batalnya otomatis batal, namun tidak sebaliknya. Dalam penyelesaian sengketa melalui forum arbitrase, ya, para pihak dapat bersepakat juga memilih sistem hukum apa. Sistem hukum apa yang akan dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan dan memutus perkaranya. Jadi dalam pasal 56 ayat 2 ada pilihan hukum. Nah, di sini berarti ada choice of law. Jadi penyelesaian sengketa perdata itu ada choice of forum, boleh ke pengadilan milik negara atau pengadilan milik swasta yang disepakati sendiri, dipilih sendiri. Itu choice of forumnya. Kalau sudah memilih dengan penyelesaian ke arbitrase, dalam sistem arbitrase ada choice of law, ada pilihan hukum. Nah, ini dituangkan dalam pasal 56 ayat 2 Undang-Undang 30. Yang harus diperhatikan dalam sistem pilihan hukum, pertama, hukum yang dipilih harus dikenal oleh para pihak. Jadi pihak-pihak yang berperkara harus mengenali sistem hukum itu. Tidak usah harus ahli. Ya, misalnya sengketa pakai ya arbiter nasional misalnya antara orang Jakarta lawan orang Surabaya. Pakai sistem hukum, oh hukumnya hukum Tengger, ya kan nggak ngerti, nggak kenal. Hukum Baduy misalnya, itu nggak dikenal orang. Nah, hukum yang dipilih juga harus diakui dan dihormati oleh semua badan-badan peradilan, termasuk lingkungan badan arbitrase juga mengenal sistem itu. Pilihan hukum harus tetap mengindahkan segi-segi kepatutan, juga undang-undang, dan tidak boleh terjadi penyelundupan hukum. Nah, sistem hukum secara umum yang dikenal memang di Indonesia ini atau dunia umumnya apakah Eropa kontinental atau Anglo-Saxon. Itu pada umumnya. Bagaimana dengan hukum Islam? Nah, hukum Islam merupakan sistem hukum yang sangat dikenal secara internasional. Jadi menurut saya justru sistem hukum Islam inilah yang jelas-jelas lintas suku, lintas bangsa, lintas negara. Karena bisa berlaku di seluruh pojok dunia sama. Ya, di pojok dunia manapun sama kalau sama-sama hukum Islam. Sehingga
penyelesaian sengketa dengan sistem hukum Islam semakin memudahkan karena sumber hukumnya sama, dasar dari hukum Islam itu sendiri, syariat Islam itu sendiri pada dasarnya juga sama, bersumber pada Quran dan hadis. Kalau toh ada tambahan-tambahan itu adalah hasil-hasil masalah-masalah fikihnya. Nah, yang mungkin bisa terjadi perbedaan fikih yang di Iran misalnya berlaku dan mungkin buat di Papua berbeda fikihnya. Begitu menurut hemat saya. Namun secara dasar, secara umum akan terjadi kesamaan dan lebih memudahkan bisa dipahami sistem hukum, sistem syariat Islam, ekonomi Islam, perbankan syariah secara internasional pada dasarnya mudah dipahami baik oleh orang-orang pelaku bank syariah di Inggris, di Australia, bahkan mungkin termasuk juga di Afrika Selatan sana. Nah, kenapa demikian? Menurut saya karena hukum Islam atau syariat Islam adalah hukum positif. Baik pasal 29 ataupun yang lebih jelas lagi Dekret Presiden 5 Juli 59 yang diantaranya berbunyi kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 dan Piagam Jakarta menjiwai serta merupakan satu rangkaian kesatuan yang tak terpisahkan dengan konstitusi ini. Nah, jadi jelas Undang-Undang Dasar 45 atas dasar proklamasi 17 Agustus 45 disahkan BPUPKI tanggal 18 Agustus itu berbeda dengan Undang-Undang Dasar 45 yang diberlakukannya kembali setelah proses ada Undang-Undang Pemilu pertama, ada RIS, kemudian ada lahir Undang-Undang sementara, kemudian Presiden mendekretkan kembali kita pakai Undang-Undang Dasar 45. Tapi nilai kompromisnya di sini muncul yang ditekankan oleh Presiden bahwa kita kembaliin Undang-Undang Dasar 45 tadi dengan sudah dijiwai, sudah diberi roh atau telah disibghah dengan Piagam Jakarta. Ya, jadi beda maknanya undang-undang setelah 5 Juli 59 dan Undang-Undang Dasar 45 dengan sebelumnya atau yang 18 Agustus 45. Nah, sebagai konsekuensinya maka semua undang-undang ataupun PP yang karena dalam hierarki perundang-undangan tentu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang pokok, undang-undang dasar yang sudah disibghah oleh Piagam Jakarta tadi. Nah, itu semua adalah karena dekret tadi tidak lepas dengan kaitannya kompromi politik antara kekuatan dasar yang tadinya ingin dasar agama atau dasar yang lain. Jadi realisasi Undang-Undang Dasar 45 yang harus atau yang sudah disibghah dengan Piagam Jakarta, maka justru itulah yang harus direalisasikan, diwujudkan dalam bentuk undang-undang dalam berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam. Jadi tentang sahnya perkawinan misalnya masuk di situ, harus menurut agama. Tentang agamanya, undang-undang tentang peradilan agama, tentang zakat, tentang wakaf, haji, perbankan, dan banyak hal-hal yang lain. Nah, prinsip-prinsip penyelesaian sengketa dengan sistem arbitrase ini justru sesuai dengan jiwa dan budaya masyarakat Indonesia. Sejarah mencatat bahwa ketika Mataram di bawah Raja Sultan Agung yang bergelar Sayyidin Panotogomo. Sayyid yang juga mengatur menegakkan penegak agama. Jadi gelarnya tambahannya itu Sultan Agung Sayyidin Panotogomo. Yang wilayah kekuasaannya waktu itu termasuk daerah Priangan, Jawa Barat,
menurut Mr. R. Trisna dalam bukunya Sejarah Peradilan dari Abad ke Abad itu dijelaskan bahwa di Priangan telah berkembang ada 3 macam peradilan. Ada peradilan agama, ada peradilan cilaga, ini sebenarnya lebih pada Trigama, ini pada ini pidana yang subversi atau yang membahayakan kedudukan raja. Dan juga ada peradilan cilaga. Nah, peradilan cilaga inilah peradilan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa perniagaan yang dilaksanakan juga oleh para kaum niaga itu sendiri. Nah, itu persis kalau saya baca bukunya itu mirip seperti sistem arbitrase. Jadi prinsip-prinsip penyelesaian arbitrase dalam perselisihan persengketaan itu sebenarnya buat masyarakat Indonesia bukan hal yang baru. Ya, hal yang hidup dalam masyarakat. Cuma ketika istilahnya didatangkan dari Belanda tadi itu sudah berubah, maka orang jadi nggak paham. Nah, jadi sebenarnya sistem hukum yang hidup. Nah, ada beberapa kelebihan ini. Beberapa kelebihan sistem arbitrase, baik umum maupun syariah. Pertama, prinsip persidangannya tertutup untuk umum. Jadi konfidensial sifatnya. Dan inilah barangkali yang paling pas dengan sistem hukum Islam, sistem ajaran Islam. Jangan suka ngumbar aib temanmu, aib orang lain. Nah, kalau namanya udah berantem di mana-mana di pengadilan juga biasanya kemudian apalagi kok public figure itu koran wartawan nyerbu sehingga semua terbongkar lah. Nah, itu enggak sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Jadi sistem arbitrase ini menurut saya justru kita disuruh nutup aib teman-teman, jangan obral murah. Nah, itu kalau dikaitkan dengan peringatan Allah, wahai orang yang beriman, la yashor qaumum min qaumin asa ayakunna khairam minhum. Janganlah kau berolok-olok dengan kelemahan temanmu. Jangan-jangan yang engkau olok-olok itu justru nilai ibadahnya di sisi Allah lebih baik daripada kamu yang mengolok-olok. Nah, itu. Kemudian arbiternya bisa dipilih sesuai dengan keahliannya, artinya bidang sengketanya. Kalau sengketanya di Basarnas itu misalnya berkaitan dengan masalah perbankan syariah, nah pilihlah, silakan pilih dari daftar nama yang ada, yang mereka-mereka background-nya di bidang perbankan syariah. Kalau asuransi juga demikian. Dan itu di BANI juga demikian. Di badan arbitrasi yang lain sama pada dasarnya. Kemudian hukum acara arbitrase itu fleksibel. Jadi proses persidangan tidak terlalu kaku seperti halnya kalau di pengadilan. Ya, pengadilan. Bahkan sidang-sidangnya pun kan dalam sistem arbitrase ini tidak menganut kompetensi relatif, maka sidang-sidang arbitrase juga fleksibel. Mau di mana, sepakat di mana, ayo. Kan gitu. Nah, kita sendiri, kantor memang di Jalan Dempo. Tapi kadang-kadang sidang-sidang kita juga kayak orang nomaden aja. Pindah-pindah. Tapi untuk Basarnas belum sempat sidangnya di luar kota, kayaknya belum pernah setahu saya. Kemudian efisiensi dari segi waktu. Seluruh proses sejak terbentuknya, terjadinya penunjukan arbiter, sampai ketok palu putusan sudah harus putus selesai selama 180 hari. Ini paling lambat. Kalau enggak cukup, kurang waktu,
harus dengan kesepakatan bersama. Mungkin karena giliran biasanya yang agak bikin lama itu ketika pembuktian. Ketika pembuktian mungkin buktinya berserakan di seluruh Nusantara sehingga tidak mudah menghimpunnya. Kemudian saksi-saksinya juga ada yang di Aceh, ada yang di Sorong mungkin. Nah, itu biasanya tidak mudah untuk. Nah, jadi dimungkinkan diperpanjang asal kedua belah pihaknya sepakat. Kemudian putusan arbitrase bersifat final and binding. Final and binding. Final dan mengikat. Ya. Jadi tidak ada instansi banding. Tidak ada instansi banding. Nah, putusan arbitrase punya kekuatan eksekutorial. Artinya putusan yang final and binding tadi kalau tidak dilaksanakan secara sukarela oleh para pihaknya, masih juga mbalelo, maka pihak yang menang tinggal mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Logikanya, permohonan eksekusi atas putusan arbitrase lebih cepat waktunya dibanding jika harus berperkara ke pengadilan. Berperkara ke pengadilan walaupun juga dibatasi 6 bulan, nah, kita tahu kadang-kadang masih molor. Apalagi ada institusi banding terhadap putusan PA, nggak puas putusan banding ke PTA, putusan PTA masih bisa diajukan kasasi. Walaupun kemudian nggak puas dengan kasasi, putusan kasasi masih bisa diajukan PK, walaupun PK tidak menghalangi eksekusi. Nah, namun putusan arbitrase punya kekuatan eksekutorial. Nah, dalam pelaksanaan eksekusi oleh pengadilan di agama, pengadilan tidak boleh memeriksa materi persidangan atau alasan-alasan kenapa dikabulkan, ini tidak dikabulkan, tidak ke sana. Tapi yang harus diperiksa adalah formalitasnya. Apakah klausula arbitrase tadi terpenuhi atau tidak? Ada apa tidak perjanjian arbitrasenya? Itu yang harus diperiksa oleh pengadilan dalam pelaksanaan eksekusinya. Bukan materi, apalagi pertimbangan hukum dan seterusnya, tidak dibenarkan. Jadi kekuatan eksekutorial. Dan putusan arbitrase pada dasarnya juga diakui berlaku secara internasional. Nah, ini beberapa kelebihan dari sistem arbitrase pada umumnya, termasuk arbitrase syariah. Nah, itu barangkali pokok-pokok bahan-bahan pokok yang bisa kita kembangkan, kita diskusikan bersama, terutama bapak-bapak yang menggeluti di dunia peradilan agama karena ada kesamaannya, ataupun mungkin di dunia peradilan umum. Nah, monggo silahkan saja kita perkaya pengetahuan kita bersama. Begitu Pak Azhar, silahkan. Pak Azhar? Kayaknya Pak Azhar lagi resepsi itu ya. Oh iya, masih kepedesan itu kelihatannya itu. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau ada ibunya tadi kayaknya. Ada ini, Bu Lina. Ya, Bu Lina. Ya. Silakan. Ini Pak Nanti Arwani. terus saya, Pak. Silakan Pak Arwani. Oh ya, saya dulu, bukan Bu siapa tadi yang dulu. Ya, yang kelihatan Oke, Pak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Begini Prof. Johari, arbitrase ini tadi Prof sampaikan bahwa sifatnya eksekutorial, tidak ada naik banding, gitu ya. Nah, ini perspektif HAM. Kalau keputusan itu tidak disepakati oleh kedua belah pihak, tentu tidak membuahkan kepuasan. Satu menerima, yang satu tidak menerima. Nah, disinilah ya wajar akhirnya juga ke PN gitu. Nah, apakah tidak ada update untuk regulasi arbitrase ini, Prof? Mohon penjelasannya. Ya, Langsung aja Pak Johari. ya. Undang-Undang 30, kalau berbicara tentang kelemahan sistem undang-undang, memang kalau saya perhatikan Undang-Undang 30 itu juga masih banyak kelemahannya. Ya, masih banyak kelemahannya. Termasuk masih banyak hal-hal tertentu yang harus melibatkan pengadilan negeri. Aslinya Undang-Undang 30 ya. Misalnya penunjukan arbiter kalau enggak cocok, enggak sepaham. Nah, terpaksa harus minta tolong ke PN untuk ketua PN nanti yang nunjuk, kan gitu kan? Dan masih banyak lagi. Nah, putusan arbitrase dinyatakan punya kekuatan eksekutorial. Ya. Jadi di sini memang sistem ini memangkas tahapan-tahapan ya bukan birokrasi ya, birokratis, tapi tahapan-tahapan yang memperpanjang waktu. Oleh karena itu sejak mereka sepakat membawa persoalan ini ke arbitrase, itulah sebenarnya menurut saya merupakan ujian hati, konsekuensi hati orang yang bersepakat tadi itu. Nah, kan putusan arbitrase juga harus dilaksanakan dengan etikat baik. Karena itu tahun 2000-an saya lakukan penelitian ke Bank Muamalah. Waktu itu biro hukumnya belum Pak Husin kayaknya. Ya, belum Pak Husin kayaknya, waktu itu siapa ya? Setelah Pak Zainul atau setelah Pak Husin mungkin itu. Nah, jadi kan sistem penunjukan arbiter itu ada dua. Ada dengan sistem pactum de compromitendo dan sistem dengan akte kompromis. Akte kompromi artinya apa? Sudah terjadi sengketa, baru mereka sepakat menyerahkan ke arbitrase. Jadi sengketa duluan, baru sepakat. Kalau pactum de compromitendo, sejak awal perjanjian sudah disepakati sekaligus. Walaupun klausula arbitrase tadi dikatakan sebagai suplemen tambahan bagi perjanjian pokok, nah sejak perjanjian pokok sudah sekaligus menyatakan bahwa jika terjadi, ini kan bisa kita baca dalam perjanjian-perjanjian, biasanya diletakkan di pasal akhir. Pasal terakhir, perjanjian ini sepakat dilaksanakan dengan bla 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 bla. Nah, biasanya di akhir entah ayat atau dalam satu redaksi sekaligus. Apabila terjadi sengketa dan tidak berhasil diselesaikan secara musyawarah, kedua belah pihak sepakat menyelesaikannya melalui, nah di sini PN kah, PA kah, atau arbitrase. Tadi kepada masalah choice of forumnya. Nah, dengan choice of forum ini dipilih sejak awal, yang bahasa Portugalnya itu kira-kira disebut dengan pactum de compromitendo tadi, menurut pengalaman di Bank Muamalah tahun-tahun itu, oleh
Biro Hukum dikatakan dengan adanya klausula arbitrase, maka kedua belah pihak merasa seakan-akan pelaksanaan perjanjian ini ada yang ngontrol. Siapa yang ngontrol? Nah, karena nunjuknya Basarnas, nunjuknya awalnya itu Bamui dulu ketika waktu itu, maka dianggap ya, tapi itu anggapan pendapat dari Biro Hukum itu, sehingga mengurangi orang-orang yang etikatnya tidak baik untuk melakukan kerjasama pembiayaan dengan bank muamalah, dia mundur teratur, sehingga dikatakan katanya mendingan kami tidak nambah jumlah nasabah, agak ngerem nasabahnya daripada banyak nasabah banyak masalah. Jadi itu yang disimpulkan ketika waktu itu saya lakukan penelitian di bank muamalah. Jadi kembali kepada prinsip etikat baik tadi yang sangat menguntungkan, dan inilah barangkali yang sejiwa dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah maupun arbitrase syariah. Mungkin itu Pak yang bisa saya tambahkan. Silakan yang lain. Itu Pak Arwani kayaknya masih mau nambah itu apa? Masih ada Pak Arwani? Oh ya, ada, tambah sedikit saja waktu. Maaf Prof. Berarti begini Prof, saya simpulkan arbitrase ini bukan pengadilan ya, bukan bersifat kodok putusannya itu. Kalau kodok itu kan mulzim ya, mengikat. Dan arbitrase ini tidak mengikat, ghairu mulzim. Kesannya seperti musyawarah kekeluargaan. Terima kasih, Bro. Ya, silakan Pak. Ya, jadi gini, ada kaidah yang berlaku juga di arbitrase ataupun pengadilan. Hakim wajib mengupayakan semaksimal mungkin untuk mendamaikan para pihak. Kan itu berlaku di PN maupun PA untuk perdata. Khususnya perkara-perkara perdata, hakim harus berupaya, walaupun kemudian dengan bentuk mediasi. Nah, dalam sistem arbitrase, arbiter pun wajib. Arbiter wajib mengupayakan terjadinya perdamaian. Fa aslihu bainahuma, itu harus diupayakan oleh arbiter. Bagaimana arbiter bisa ngiring kalau bisa sampai terjadinya damai, sepakat damai, dan perdamaiannya tadi itu baru diwujudkan dalam bentuk akta van dading. Jadikanlah putusan dalam bentuk putusan damai. Nah, kalau sudah putusan damai, itu nggak bisa diapa-apain, itu udah mentok, Pak. Udah nggak bisa diupaya hukum dan sebagainya. Nah, jadi dalam sistem kodok tentunya memang kalau kita lihat sejarah awalnya ada kesamaan, ada perbedaannya. Jadi prinsip-prinsip arbitrase ya, sebagai peradilan swasta, ya, karena peradilan sejak awal itu peradilan swasta. Kalau kita baca sejarah bagaimana Abu Shureh dalam kisahnya masih ada pada zaman Nabi, masih ada. Jadi terjadi sengketa antara Umar bin Khattab misalnya waktu itu dengan seorang pedagang kuda. Umar beli kuda, kemudian saking senangnya Umar terhadap kuda tadi, kuda langsung ditancap gas. Begitu dicoba langsung masuk gigi 3. Ngebut. Akhirnya terperosoklah sehingga patah kaki kuda itu. Akhirnya ributlah antara Umar dengan pedagang kuda. Akhirnya mereka duanya ujungnya sepakat. Yuk kita datang aja bersama, yuk pergi ke Abu Shureh.
Akhirnya oleh Abu Sureh diupayakan perdamaian, diputus dengan cara damai. Yang kesimpulan putusannya itu, Umar ditanya, tadi waktu kau coba kaki kuda ini patah enggak? Yang enggak bang, kata Umar. Nah, Umar yang kita ketahui gagah perkasa begitu, di hadapan Abu Sureh ternyata luluh juga. Jadi patahnya kaki kuda tadi karena engkau yang naiki dengan ngebut tadi ya. Ya dia nggak bisa ngelak. Ya udah kalau gitu pilih gini. Apakah kuda kau bayar harganya, ambil kuda yang bawa pulang, atau kembalikan kepada pedagang ini, kamu kasih ganti rugi. Nah, dalam kisahnya, Umar lebih baik membawa pulang kudanya, bayar harganya, selesai. Itulah penyelesaian tahkim yang dilakukan oleh Abu Sureh, dan ada juga kasus-kasus yang lain. Nah, ini barangkali justru lahir sebelum adanya sistem qadha yang dikembangkan oleh para sahabat. Itu kalau saya lihat sejarahnya. Tapi mungkin para ahli yang lain ada pendapat atau perkembangan yang lain, monggo saja. Itu Pak. Baik. Baik. Ada Pak Said kalau mau tambahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini. Dan siapa Pak? Saya Pak Andreas. Oh Pak Andreas, silakan Pak Andreas. Ya, Kaltim Samarinda. Ya, saya hanya menambah apa yang disampaikan Prof. Johari tadi. Jadi Prof. Johari itu sudah lengkap. Pertanyaan Bapak tadi itu bahwa kira-kira kalau umpamanya arbitration itu tidak ada banding, nggak ada kasasi kan tidak puas gitu, kira-kira arahnya ke sana. Nah, menurut saya justru arbitration ini menjadi alternatif yang paling efektif karena final ending. Jadi waktu itu tidak lama. Kalau yang konvensional kan pengadilan negeri kan ada banding, ada kasasi, sehingga biasanya para pengusaha itu inginnya itu urusan itu tidak berlama-lama begitu, sehingga waktu dia menandatangani akad itu pilihan hukum memang harus tahu bahwa pilihan arbitration ini adalah pilihan paling singkat sehingga tidak mengganggu waktu serta nama baik dari perusahaan yang sengketa diselesaikan melalui badan arbitration. Jadi menurut saya justru nilai positifnya itu ada di situ, tidak ada banding dan kasasi itu yang membuat proses ini menjadi murah dan tidak makan waktu yang lama, serta para pengusaha perbankan itu terlindungi karena biasanya pengusaha itu kan tidak suka namanya itu bersengketa, apalagi berlama-lama. Itu arbitration adalah pilihan yang pas sebenarnya kalau sejak awal itu para pihak itu terutama nasabah ya yang perlu diberi pencerahan, pilihan-pilihan PN begini, PA begini, dari segi waktunya. Kalau arbitration begini, itu pun masih melalui jaringan mediasi lagi. Nah, di sini menurut saya nggak perlu juga Undang-Undang Nomor 30 tahun 99 yang menutup banding kasasi itu dibuka peluangnya. Itu Pak menurut saya loh ya. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Andreas. Setuju saya. Ya, silakan Pak Johari. Ya, jadi apa yang dikatakan Pak Andreas tadi betul. Jadi justru dengan sistem arbitrase itulah efektif dan efisien. Prinsip efisiensi dan efektif
punya kekuatan hukum mengikat, kalau nggak dilaksanakan dengan sukarela, ya terpaksa langsung punya kekuatan eksekutorial. Jadi proses mohon eksekusi tentu lebih cepat dibandingkan dengan proses kalau harus ditempuh dengan upaya hukum yang biasa. Jadi kembali pada yang pernah saya lakukan penelitian tadi, orang yang punya etikat baiklah yang akan merasakan nikmat dan puasnya bersengketa selesai dengan cepat. Tapi kalau niatnya, etikanya sudah nggak baik, udah ketahuan belangnya dari awal. Nah, itulah kira-kira gambarannya. Monggo saja. Ini ada chat dari Bu Syarifah ini ya, Pak Johari. Iya. Ditanggapi ya. Ini saya bacakan. Pada intinya beliau menanyakan dan bahkan ini pernyataan bahwa forum arbitrase dapat membantu penyelesaian perkara pihak yang berperkara pada peradilan umum. Tidak disebutkan PA. Nah, mengingat Undang-Undang PA 2016 ini, kata dia, ini kan keliru nih, yang memberikan kewenangan kepada PA untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, maka mungkin Rakernas Basarnas nanti bisa memohon amandemen Undang-Undang Basarnas untuk menambahkan kewenangan Basarnas, yakni dapat terlibat dalam penyelesaian sengketa pada pengadilan agama. Di samping mungkin ada masalah-masalah lain yang urgen ditinjau. Hemat kami, ini penting agar dasar hukumnya menjadi lebih kuat. Terima kasih, Bu Syarifah Rehana, Umi Makassar. Makassar. Ya, silakan ya. Pak. Bu Syarifah, arbitrase merupakan salah satu sistem penyelesaian sengketa. Ya, kalau perdata, sengketa mesti perdata. Jadi ada dua di Indonesia khususnya ini, ada dua forum penyelesaian sengketa lewat institusi pengadilan milik negara, dibiayai oleh negara, hakimnya oleh negara, nggak ada perkara pun tetap digaji oleh negara. PN ataupun PA. Dengan Undang 3/2003 PA itu punya kompetensi menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, disitulah awal mula pengadilan agama ditambah oleh undang-undang kompetensi absolutnya, yang tadinya hanya menyelesaikan sengketa perkawinan, waris, wasiat, wakaf, hibah, sedekah, kemudian ditambah dengan penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Itu lembaga peradilan milik negara. Beda dengan arbitrase. Arbitrase baik secara umum maupun secara syariah pada dasarnya berangkat dari adanya perjanjian arbitrase. Jadi perjanjian arbitrase, baik arbitrase umum maupun syariah juga harus ada klausula arbitrasenya. Tadi kesepakatan tertulis dari para pihak. Sehingga Undang-Undang 30 tadi itu kalau dikaitkan dengan PA ataupun PN pada dasarnya tidak terlalu beda jauh. Hanya memang karena juga perkembangan sistem hukum atau kewenangan berkaitan dengan kewenangan PA, ketika Undang-Undang 30 disahkan tahun 99 itu, PA belum punya kompetensi menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Maka masih menginduk kepada Undang-Undang 30 itu jelasnya umum. Sehingga kalau pihak yang kalah mbalelo nggak mau melaksanakan,
permohonan eksekusinya harus ke pengadilan negeri. Nah, itulah maka teman-teman di Mahkamah Agung berusaha keras untuk bagaimana sistem ini bisa menjadi maksimal, sistem arbitrase ini bisa dikembangkan dan difungsikan. Sehingga tahun 2009 ya, lupa saya lupa nih apa nih yang di Mahkamah Agung Pak Anu mana? Itu lupa saya nomor, pernah setelah kami bertemu dengan Mahkamah Agung, akhirnya Mahkamah Agung membuat SEMA, surat edaran yang isinya agar putusan Basarnas dieksekusi di PA. Namun setelah itu ada semacam koreksi yang saya nggak tahu sumber koreksinya dari siapa yang usul, yang intinya mosok undang-undang digusur oleh SEMA, apa bisa? Nah, itulah kira-kira gitu. Jadi semangat Bapak-bapak di Mahkamah Agung waktu itu, alhamdulillah saya senang, walaupun dari segi hierarki perundang-undangan ternyata keliru. Sehingga akhirnya SEMA tadi dicabut kembali dalam waktu, kalau nggak salah berapa bulan, atau 1 tahun paling lama, nggak sampai kayaknya, lupa saya persisnya. Jadi itu yang pernah terjadi. Jadi memang sistem hukum yang hidup ini benar-benar memang perlu dicermati untuk penyesuaian-penyesuaian dengan situasi dan perkembangan yang ada, sehingga seperti kaidah dalam filsafatnya, undang-undang begitu ditetapkan dan disahkan hari ini, pada hakikatnya matilah undang-undang itu. Itu kan ada filosofi begitu ya. Nah, sementara itu Pak, mungkin yang lain bisa menambahkan, monggo. Silakan yang lain untuk bisa menanggapi apa yang disampaikan Pak Jordan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, izin. Silakan. Ya, seharusnya saya yang jadi moderator nih, bukan Prof Zainal ini. Karena ini belum muncul, jadi. Iya, Prof. Mohon izin, Prof ya. Ya, sekedar urun rembuk aja. Pertama, saya ingin menyampaikan diskusi malam hari ini kelihatannya memang belum ketemu titik temu antara peradilan agama dengan Basarnas berkaitan tentang bagaimana penyelesaian sengketa perbankan syariah, kan begitu. Nah, yang kedua, memang kalau menurut data yang Prof Zainal sampaikan di awal, itu dunia internasional seperti Jepang itu kan memang masyarakatnya lebih senang menyelesaikan perkara mereka itu di arbitrase kan ketimbang di pengadilan. Nah, ini kan menunjukkan bahwa psikologi masyarakat Indonesia ini beda dengan masyarakat luar negeri. Nah, kalau psikologi masyarakat kita ini kelihatannya kalau di pengadilan, di peradilan itu mereka ingin menunjukkan jati dirinya. Nah, sehingga putusannya nanti pasti ada kalah dan pasti ada menang. Nah, ini kan psikologi masyarakat kita memang tidak bisa, agak kurang pas kalau memang tidak sama dengan masyarakat yang di luar negeri gitu ya. Yang ketiga, memang saya berpikir ini harus ada, kita cari titik temu. Saya sepakat apa yang sudah disampaikan Pak Jauhari, bahwa kita harus duduk bersama ini semuanya, baik dari Basarnas, baik dari PA dan segala macam Mahkamah Agung, untuk menjembataninya, sehingga bagi kita semuanya, maaf tanda kutip, jangan sampai terkesan ini rebutan proyek. Maaf Bapak Ibu ya, maaf ini tanda kutip ya. Nah, karena memang sering saya pernah ngobrol sama orang hakim di peradilan agama, mereka tetap kekeh jangan diselesaikan di Basarnas, tapi diselesaikan di peradilan agama. Nah, ini sebenarnya permasalahan yang memang harus duduk bersama, sehingga kita Basarnas putusannya bisa menggigit dan greget, sehingga memang itu tidak bisa terbantahkan lagi. Ini menjadi pemikiran sebenarnya
saya yakin dan percaya semuanya ini kan semangatnya bersama dalam rangka memberikan keadilan putusan untuk kepada semua masyarakat yang sedang mengalami sengketa. Saya pikir itu Prof. Zainal, mohon maaf. Saya kembalikan. Ya. Pak Johari untuk ditanggapi. Terima kasih Pak Risdianto. Alhamdulillah beberapa hari yang lalu kita ngobrol tukar pikiran jagongan dengan Ketua Badilat Mahkamah Agung. Tapi kalau nggak salah Pak Risdianto memang berhalangan waktu itu. Jadi iya, saya nggak bisa itu, hadir, Pak Johari. Mohon maaf. Jadi kita sudah assalamualaikum ke sana. Insya Allah tindak lanjut itu ada. Alhamdulillah. Insya Allah. Apalagi nanti kalau Pak Risdianto sudah turun tangan, semuanya pasti jalan. Ampun, Ya. Pak. Jadi kita sudah melangkah, bukan sekedar bismillah, tapi sudah melangkah. Ya, siap. Kan saya singgung, saya fresh, saya ulang kembali. Pidato Ketua Mahkamah Agung Purwata Ganda Subrata itu ketika peresmian Bamui yang cikal bakal dari Basarnas. Di antara pidato itu dikatakan kalau nanti Bamui ini berkembang dengan bagus dan banyak menyelesaikan sengketa-sengketa perdata, maka tumpukan perkara perdata di Mahkamah Agung akan tipis, akan mengecil. Nah, itu pernah diungkap dan itu ada arsipnya waktu beliau ucapkan peresmian berdirinya Badan Arbitrase Muamalah Indonesia. Nah, jadi berkaitan dengan itu dan kemarin juga saya ulang lagi itu di depan Ketua Badilat Mahkamah Agung. Alhamdulillah, jadi kita supaya ingat semua. Jadi kembali kepada masalah kesadaran. Lah, orang sadar kalau sudah paham biasanya. Kalau belum paham, ya terpaksa sadar atau di pojok tembok terpaksa, baru sadar. Kalau sudah mojok tembok, udah baru sadar. Oleh karena itu, dari periode kemarin pun, ini ada Pak Husin saksinya, Basarnas ada program sosialisasi tiada henti. Sosialisasi tiada henti tentang apa, siapa Basarnas, dan bagaimana perannya dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Nah, namanya sosialisasi tiada henti, kalau duitnya mandek memang juga tidak mudah. Apalagi memang tidak punya duit. Tapi alhamdulillah berkat bantuan bapak-bapak kita, Pak Prof. Jai, Pak Azharuddin, dan teman-teman di MUI, mudah-mudahan untuk ke depan program sosialisasi dan minimal dalam bentuk yang sudah kita cetak buku-buku kecil untuk memperkenalkan semacam brosur, itu sudah kita cetak kedua kalinya. Kemarin yang kedua itu kita cetak cuma 500 memang eksemplar, itu bisa kita edarkan. Kalau perlu nanti kita perbaiki lagi, dan insya Allah dengan web yang disiapkan oleh Pak Azhar, insya Allah melalui web ini pula bisa kita isi tentang apa, siapa Basarnas, dan apa peranan, fungsi, dan seterusnya. Mudah-mudahan insya Allah Pak Risdianto kelihatannya memang sudah bismillah untuk lari ke sana. Siap. Baik, Bapak Ibu sekalian, memang Pak Riz tadi Ya, Kak. itu pikiran-pikiran yang cukup menarik untuk dikaji ya. Kekayaan masyarakat itu memang harus dilatih untuk memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Seperti umpamanya ini kan persoalan perdata. Nah, kalau persoalan perdata berarti ini menjadi persoalan dirinya para pihak. Makanya kalau dalam perdata itu tidak ada ordinat dan subordinat, tetapi adalah equality, persamaan.
maka penyebutannya pihak, siapapun tidak ada yang dikecualikan. Nah, oleh karena itu, mestinya di dalam sebuah hubungan, apakah itu bisnis dan yang lain, selalu mengedepankan apa yang menjadi hak dan kewajibannya masing-masing. Hingga ketika terjadi kalau kemungkinan perselisihan, haknya lah untuk menyelesaikannya. Dan kewajibannya lah untuk mentaati apa yang diperjanjikannya itu. Kalau enggak, ya itu tidak ada sepakat. Padahal sepakat adalah syarat utama dalam sebuah kontrak. Karena kontrak itu menurut saya itu namanya sanctity of contract. Artinya kontrak itu adalah suci. Ada nilai kesuciannya karena melahirkan sebuah tindakan tertentu yang harus didasari oleh kebatinannya dan kelahirannya gitu ya. Itu sebuah niat yang baik gitu. Nah, oleh karena itu penyelesaiannya karena ini perdata sebenarnya bermuara kepada para pihaknya. Jadi negara itu baru hadir kalau memang dipilih oleh pihak-pihak itu. Nah, Basarnas atau juga Arbitrase Nasional BANI itu diadakan dalam kerangka memberikan alternatif kepada masyarakat. Kalau memang berselisih, ini loh tempatnya yang paling tepat karena Anda itu para pihak, bukan dengan negara. Nah sekarang lihat, karena dilatih dari zaman Belanda, mindsetnya masyarakat dan dalam dunia hukum, seolah-olah mereka kalau para pihak menyelesaikan itu nggak ada keadilan, hanya negara yang bisa memberikan keadilan. Nah ini ada kekeliruan pandangan yang keliru sehingga seolah-olah hanya negara, padahal belum tentu. Nah sekarang di Mahkamah Agung itu perkara perdata luar biasa numpuk. Padahal perkara-perkara kecil. Contoh umpamanya jual beli tanah 100 meter, sengketa sampai kasasi sampai PK ke Mahkamah Agung. Itu kan menjadikan marwah Mahkamah Agung kurang agung jadinya. Padahal itu bisa diselesaikan secara musyawarah antar para pihak itu. Nah inilah kehadiran Basarnas itu. Nah ini yang perlu disosialisasikan dan kemarin ada 2 pertemuan yang menurut saya strategis. Pertama dengan Dirjen Badilak yang justru mendukung terhadap beberapa hal atau beberapa program yang akan dilaksanakan oleh Basarnas termasuk penyiapan SDM dan lain-lain dan instrumen-instrumen lainnya yang mempermudah masyarakat pelaku bisnis ini untuk menyelesaikan kepentingannya ketika bersengketa. Kemudian 2-3 hari yang lalu kita bertemu dengan DSN Dewan Syariah Nasional. Juga Prof. Jais sudah memberikan peluang dan Pak Ketua Pak Hasanuddin itu sangat menyambut baik untuk beberapa program, baik yang terutama kaitannya pelatihan-pelatihan dan promosi. Dengan demikian, insya Allah nanti secara tahap demi tahap Basarnas memang akan berkembang secara institusional maupun program. Hanya memang kata Bu Syarifah tadi ada problem norma. Jadi ada semacam sikap kebencian dari Undang-Undang nomor 3 itu tentang Badan Arbitrase. Putusan Badan Arbitrase memang final mengikat, final and binding, tetapi di pihak lain pasal 3 itu hanya menyebutkan kalau sudah memilih arbitrase maka pengadilan tidak boleh. Tetapi pasal yang lain jika sudah ada putusan arbitrase salah satu
pihak ternyata tidak setuju dengan putusan itu bisa atau minta penyelesaian ke pengadilan, dan ini sering terjadi. Nah, ini yang menurut saya perlu diperbaiki. Dan Basarnas belum termasuk di dalam undang-undang itu. Oleh karena itu, ini problem norma yang jangka panjang harus kita pikirkan untuk diselesaikan, dan Basarnas nanti bagian dari Badan Arbitrase Nasional. Jadi dia kekhususannya adalah ke syariah, karena seperti peradilan agama di negara-negara lain tidak ada peradilan agama yang ada di Indonesia. Ya, peradilan negara. Oleh karena itu ini bukan dualisme, tetapi ini kekhususan. Karena kekhususan maka diperbolehkan oleh karena ada pengecualian karena alasan-alasan tertentu. Nah, ini kira-kira Pak Riz, sehingga nanti langkah demi langkah, tahap demi tahap, mari kita benahi ini. Siap. Dan masyarakat itu terima secara rasional, dapat menerima secara tulus dan ikhlas, sehingga nanti menyelesaikannya ke Basarnas itu juga menjadi bagian yang penting. Sehingga kalau sudah sepakat ya jangan lagi kemudian nggak setuju di belakangnya gitu. Jangan nggak kepanggih kalau orang Jawa itu. Prof, izin Prof. Ya, nggak, tadi ada yang mau tanya dulu Pak Riz. Ya, silakan Prof. Nanti saya nambah dikit Prof. Ya, Mbak. Tadi Pak, siapa tadi ya yang baju putih tadi? Kalau tidak, silakan Pak Riz, silakan. Jadi kalau saya melihat begini Prof, Bapak Ibu sekalian, mohon koreksi kalau ada pernyataan saya yang salah. Memang sekarang ini terjadi pola pikir umat Islam. Kita bicara umat Islam ya. Pola pikir umat Islam itu yang agak keliru. Coba nanti kalau dilihat di dalam literatur fikih-fikih itu, bahwa itu bab qadha ketimbang bab tahkim ataupun bab al-hakam, itu pasti didahulukan, rujukannya pasti, daftar isinya dari yang didulukan adalah bab hakam ketimbang qadha. Filosofinya apa? Bahwa sebenarnya dalam Islam, al-qadha ataupun peradilan itu adalah untuk tujuan akhir. Maka sebenarnya kalau saya melihat, ini kita bicara hukum Islamnya, ketika arbitrase itu menjadi satu sarana, itu bukan alternatif sebenarnya kalau menurut hukum Islam. Justru itulah itu yang harus diawali. Al-qadha itu adalah keputusan yang terakhir. Kalau saya melihat filosofinya seperti itu, Prof. Jadi sebenarnya ini harus ada kecerdasan secara intelektual kita, edukasi kita kepada masyarakat, bukan al-qadha yang didahulukan, tapi adalah al-hakam itu. Karena dalam Islam juga seperti itu. Yang kedua, saya ingin mengatakan kalau udah seperti ini, maka fikihnya fikih asiasah, Prof, gitu. Bicara ini jihad konstitusi ini gitu ya. Ini fikihnya fikih siasah gitu. Artinya ini yang disebut dengan kalau bahasanya Pak Mahfud itu politik hukum itu kan seperti itu. Atau kalau saya mengatakan dalam kajian-kajian fikih itu yang disebut dengan fikih siasah. Maka ya fikih siasahnya harus kita gembar-gemborkan, yang harus kita kedepankan ini kan seperti itu. Jadi intinya kalau saya melihat justru di Islam itu al-qadha itu adalah solusi terakhir itu. Yang didahulukan adalah al-hakam atau at-tahkim. Saya kembalikan Prof. Ya, saya kira betul itu ya. Prof. Ya. Prof Zainal. Ya. Pak Kiai Zainal Arifin, saya nambah sedikit ya. Enggak apa-apa. Tadi disampaikan yang dari Bu Syarifah ya. Ya. Ada di chat itu saya lebih setuju. Pertama karena apa yang saya tanyakan itu apakah tidak ada update untuk arbitrase itu, gitu kan? Update ya, gitu ya. Tidak hanya persoalan naik banding sampai kasasi sampai PK, tapi paling tidak ada masalah-masalah lain untuk disempurnakan gitu ya. Itu sedikit saya menyinggung ini.
mengenai naik banding kasasi itu justru landasannya adalah putusan Ali radhiyallahu anhu yang kemudian Mustafti ini kurang puas terus akhirnya minta dihukumi langsung oleh Rasulullah gitu. Ini lebih kuat gitu kan persoalannya. Ya intinya tidak puas itu tidak bisa langsung kita justifikasi itu tidak ada niat tulus, itu tidak ada keinginan baik, bukan. Tipikal seorang hakim tidak boleh begitu. Ya, kemungkinan ada kurang pas harus diakui gitu kan. Apalagi persoalan ini yang masuk ranah ke pengadilan maupun ke Basarnas maupun ke konsultasi hukum Islam, ini kan persoalan yang pelik, yang dasarnya mujmal. Sementara Mustafti ini pengen minta kejelasan, kan begitu. Jadi saya mohon untuk tidak mendahulukan justifikasi. Oh, kalau nggak bisa menerima ya kurang baik, intinya begitu. Gitu. Saya tanyakan tadi kan update untuk Basarnas gitu. Nah, kalau kurang memungkinkan misalnya untuk ada naik banding kasasi dan PK, bisa saja dalam satu hari itu ada 3 majelis. Ya, ada 3 majelis, majelis pertama, majelis kedua, majelis ketiga. Nah, gitu. Sehingga ada pilihan gitu kan. Itu mungkin lebih bisa menyempurnakan ya proses tahkim itu. Ya maaf meskipun tadi saya menyebut ya seperti musyawarah kekeluargaan gitu kan, karena sifatnya ghairu mulzim gitu kan. Dan buktinya juga yang di Basarnas tidak puas tadi Prof. Johari sampaikan terus masuk ke pengadilan. Ini butuh regulasi juga. Bagaimana pemerintah negara ini bisa menerima keberadaan Basarnas adalah suatu kebutuhan gitu kan. Gitu. Yang intinya tadi saya sampaikan ya perlu adanya update. Terus Bu Syarifah menyebut barangkali tadi itu Rakernas Basarnas nanti bisa itu ada permohonan untuk bahasa beliau amandemen UU Basarnas begitu dan sebagainya gitu. Terima kasih. Tapi lumayan bagus lah kita bisa sharing gitu ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan Pak Johari. Ada tanggapan? Satu pemikiran yang bagus dari Pak Arwani dan bisa dikembangkan pada kajian-kajian selanjutnya karena ini tidak bisa berdiri sendiri, keterkaitannya dengan termasuk badan legislatifnya kalau kita harus mengusulkan perubahan Undang-Undang 30. Memang bicara tentang kelemahan undang-undang, seperti tadi saya katakan, filosofinya jelas, dan beberapa pasal yang katanya arbitrase itu merdeka memeriksa, mengadili, memutus, tapi cawe-cawenya PN masih banyak diatur dalam beberapa pasal. Itu lebih dari 10 pasal kalau nggak salah. Cawe-cawe. PN masih ikut cawe-cawe urusan-urusan arbitrase yang katanya peradilan swasta. Tapi itulah yang ada. Dan itu pun sudah orang-orang ketika baru melahirkan Undang-Undang 30 itu sudah sangat bersyukur karena sejak res fordering Statbat 1820 sampai tahun 99 baru diubah. Sehingga adanya arbitrase seperti Bamui dulu mengacunya hanya pada aturan peralihan pasal 2 Undang-Undang Dasar 45. Nah, jadi proses. Semuanya ini memang proses untuk penyempurnaan termasuk kompetensinya. Tentu kalau ada pemikiran untuk melakukan usul perubahan Undang-Undang 30 termasuk masalah-masalah
kompetensinya, dan seterusnya tentu harus didiskusikan. Siapa tahu ini Pak Azhar yang termasuk mengkoordinasikan acara ini, akhirnya nanti kita bisa diskusi ini mengkerucut sampai melahirkan konsep sistem arbitrase syariah nasional. Tidak mustahil. Jadi saya pikir perlu dikembangkan pemikiran-pemikiran ini untuk memperkaya khasanah keilmuan buat kita bersama. Mungkin itu tanggapan saya kepada Pak Arwani. Bagus. Terima kasih. Baik Pak Arwani, Ya. memang ke depan tadi sudah saya sebutkan ini ada problem norma Undang-Undang 30 yang tidak mengkaitkan arbitrase syariah bagian dari arbitrase nasional. Ini problemnya. Nah, oleh karena itu nanti ke depan ini yang menjadi concern kita agar arbitrase syariah ini, Basarnas ini, itu menjadi bagian arbitrase nasional. Walaupun sekarang ya, kalau saya mengatakan arbitrase syariah ya arbitrase nasional, namanya Basarnas, kan Badan Arbitrase Syariah Nasional kan gitu. Sudah disampaikan itu, tinggal nanti kaitannya dengan perubahan Undang-Undang 30 itu. Baik saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, silakan kalau masih ada tanggapan lain atau tambahan. Silakan. Ini ya. Pak Asep. Ya. Pak Asep. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Prof. Zainal, ya, Dr. Jauhari, dan Bapak Ibu sekalian. Saya hanya ingin sharing ataupun bercerita aja gitu ya, ataupun menangkap ya dari diskusi malam ini, bahwa pertama kita tahu bahwa penyelesaian sengketa ya di dalam sejarah Islam itu kan juga sudah sering kita baca bisa melalui sulh ya gitu ya, perdamaian, lalu tahkim ya arbitrase, lalu kemudian al-qadha gitu ya. Lalu kemudian kekuasaan kehakiman juga kita baca ada wilayatul madzalim gitu ya, wilayatul hisbah dan wilayatul qadha juga gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat dan kita bandingkan dengan yang ada sekarang, pada dasarnya memiliki kaitan kesejarahan ya dengan apa yang sudah berkembang dalam sejarah Islam gitu ya. Walaupun nanti cakupannya yang mungkin antara satu dengan yang lain bisa berbeda gitu ya. Khusus terkait dengan arbitrase ini, saya kira eksistensi Basarnas dengan Undang-Undang 3099 saya kira itu sudah jelas gitu ya. Artinya sebagaimana arbitrase lain gitu ya, sama kedudukannya, baik itu di Bani, Babmi ataupun ada yang lainnya, ya maka Basarnas secara eksistensinya ya didasarkan kepada Undang-Undang 3099 ya. Nah itu kedudukannya sama gitu ya dengan sebagaimana arbitrase lain. Nah yang mungkin bahwa kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh berbagai pihak ya, bahwa kemudian di dalam Undang-Undang 3099 itu ada problem norma yang perlu direvisi. Saya kira saya setuju ya. Ada beberapa yang perlu perbaikan ya, revisi gitu ya. Apalagi terkait dengan perkembangan dalam perundang-undangan lainnya yang belum tercakup di Undang-Undang 3099 itu gitu ya. Jadi memang ini PR kita, saya kira nanti ke depan juga untuk menelisik ya, mungkin
menjadi bahan acuh atau apa masukan kita nanti ke depan gitu ya, agar undang-undang ini direvisi dan kita mungkin Basarnas atau apa ya DSN dan juga pihak-pihak yang bergelut di dunia ekonomi Islam gitu ya, juga punya perhatian untuk perbaikan terhadap undang-undang ini. Yang ke tadi yang Ustadz Arwani gitu ya, Kiai Arwani, bahwa kalau kita lihat ya dari sisi kedudukan status mulzim atau tidaknya atas putusan yang dibuat oleh majelis arbiter atau arbiter ya, sepanjang bacaan saya dari undang-undang dan juga ya dari ya peraturan yang ada ya di peraturan Basarnas ya, maka ya sama ya, dia adalah final and binding, mengikat secara hukum gitu ya. Artinya pada saat pihaknya tidak melakukan atau tidak melakukan secara sukarela, maka kemudian bisa dieksekusi ya, walaupun ada prosesnya gitu ya. Kalau nggak salah 30 hari ya, itu ketika majelis arbiter memutuskan harus didaftarkan kan gitu ya. Dan itu bukti pendaftaran itulah yang mewujudkan adanya nanti hak eksekutorial gitu ya. Jadi kalau tidak didaftarkan kan tidak bisa gitu ya. Kalau nggak salah begitu ya, tidak bisa dieksekusi gitu ya. Nah, walaupun tadi di undang-undang kekuasaan kehakiman ada ya persoalan juga ya, masih di penjelasannya kalau nggak salah gitu ya, di pasal 49 itu masih putusan arbitrase masih tetap ke PN gitu ya. Ya, sebagaimana di undang-undang. Walaupun tadi Dr. Jahari sudah menyampaikan ada keinginan untuk langsung ke PA gitu ya. Ya, tapi itu problem norma ya yang perlu memang kita sinkronisasi ya dari berbagai pihak perundang-undangan ini. Nah, catatan lain yang saya lihat persoalannya dari sisi kenapa gitu ya di dunia internasional terusnya di dunia bisnis gitu ya, yang saya baca gitu ya, itu banyak tertarik penyelesaian di arbitrase gitu ya, di ICC ataupun yang di Prancis, yang di Singapura dan lain sebagainya. Kenapa banyak milih itu ya, karena itu tadi ya lebih efektif, efisien gitu ya. Kasus peradilan gitu ya bisa sampai 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun baru diputus gitu ya. Nah, secara normatif kalau di arbitrase kan itu 6 bulan gitu ya, kecuali nanti ada kesepakatan para pihak bisa di-extend gitu ya. Karena ada persoalan kesulitan dari para pihak itu sendiri kan gitu. Nah itu sudah kita tangkap bahwa sebenarnya dunia bisnis menghendaki melalui proses arbitrase itu gitu ya. Tetapi problem lainnya itu adalah ada problem kultur ya gitu. Kultur pada satu sisi, di samping juga ada persoalan interest gitu ya. Persoalan interest. Saya hampir ya lebih dari 10 tahun ya gitu. Di pernah ya di satu kantor hukum gitu ya. Nah, itu biasanya gitu ya, ataupun umumnya gitu ya. Para pengacara gitu ya, itu mereka suka gitu ya, menawarkan lebih baik ya ke mana? Ke pengadilan gitu ya, ke PN ya. Ya, karena itu tadi ada persoalan interest gitu ya. Karena bagi mereka kalau melalui arbitrase prosesnya sangat pendek gitu ya. Nah, gitu. Prosesnya sangat pendek, ketika putusan ini langsung ke nanti eksekusi atau langsung ke mana ke Mahkamah Agung gitu ya, ke kasasi gitu ya. Nah, kalau melalui pengadilan itu ada proses banding, lalu kemudian kasasi dan lain sebagainya. Nah, di situ itu juga
proses interest, kepentingan ya Prof gitu ya. Jadi dan ini masih ya Pak, saya dengar masih sering kali justru ketika kliennya ingin ke arbitrase gitu ya. Lalu misalkan yang mendampinginya ya dia menawarkan terus ya ke pengadilan gitu ya. Ini persoalan culture juga dan interest tadi itu juga saya kira berpengaruh kepada sejauh mana kenapa masih sebagian masyarakat yang bersengketa ekonomi ya masih suka milih di pengadilan gitu ya. Karena berbagai tadi kepentingan dan dapur ya gitu ya. Nah, itu juga jadi persoalan itu. Gitu. Nah, itu saya kira itu catatan-catatan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Justru menukik kepada masyarakat. Jadi problemnya adalah justru memang pilihan-pilihan yang didorong, bukan pilihan nuraninya, tapi didorong oleh pihak lain karena kepentingan tertentu. Baik, Pak Jawari ada tanggapan? Sedikit. Yuk, jadi berkaitan dengan masalah arbitrase syariah ini, memang sekarang pintu legalitas bisa masuk itu memang pasal 56 ayat 2 tadi. Itu pintu gerbang yang paling mudah, karena ada pilihan hukum. Ya, ada choice of law-nya itu termasuk pintu gerbang yang dibuka oleh undang-undang itu sendiri. Hanya ketika menafsirkan, memahami apakah syariat Islam itu hukum positif, hukum lain, nah itu di situ mungkin masih ada yang belum seragam. Apalagi kalau yang sudah nggak senang dengan Islam, itu maklum. Jadi menurut saya minimal. Tapi tadi saya melihat ada semacam kehendak bersama kajian tentang Undang-Undang 30 yang perlu disempurnakan. Syukur-syukur ada menjadi hal yang sangat khusus berkaitan dengan arbitrase syariahnya ada dalam bab atau pasal-pasal yang lebih jelas. Itu yang perlu kajian lebih lanjut. Nah, kemudian kaitan dengan Pak Asep tadi, kan istilah di dunia pengacara, ya saya itu sudah lama nggak praktek ke pengadilan, gara-gara yang seperti yang dikatakan Pak Asep tadi itu. Jadi ada yang berpikir bukan orientasi pada penegakan hukum, tapi bagaimana argumeter jalan terus. Jadi kalau sudah orientasinya argumeter, itu udah lain dah. Lain. Itu realita yang memang kadang-kadang susah untuk dihindari. Susah dihindari. Nah, yang bisa dihindari hal-hal yang begitu paling-paling kalau ada LBH dari kampus. Kan itu biasanya untuk prodio itu lebih tepat diselesaikan oleh LBH atau melalui LBH kampus yang orientasinya memang tidak argumeter tadi. Jadi ya itulah budaya tadi, budaya kita masih ada yang semacam itu. Nah, mudah-mudahan dengan kita kajian-kajian nanti bisa menghasilkan hal-hal yang lebih baik dalam penyempurnaan ke depan. Mungkin itu. Amin, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masih ada lagi? Bapak Ibu? Cukup? Cukup. Ya. Cukup ya. Baik. Dilanjut minggu depan. Jadi sekali lagi memang banyak kelemahan-kelemahan di Undang-Undang 30 itu. Walaupun itu ada pilihan hukum, tapi pilihan hukum terbatas. Yang dimaksud dengan undang-undang itu. Termasuk di pasal 70 itu pembatalan itu. Arbitrase. Nah itu yang kasus TPI sama Haritanu itu. Nah, baik sekalian, saya kira ini menarik. Problem kita ke depan adalah bagaimana
arbitrase syariah nasional ini menjadi bagian arbitrase nasional yang termuat nanti secara secara legal di dalam perubahan Undang-Undang 30 tahun 1999. Yang kedua, bagaimana sekarang sosialisasi kita tentang Basarnas kepada para pelaku bisnis sehingga penyelesaian yang efektif, efisien itu ke Basarnas. Oleh karena itu, ini menjadi pekerjaan kita ke depan yang besar, sehingga kelembagaan Basarnas ini menjadi kelembagaan yang dipercaya, punya kewibawaan, dan menjadi pilihan utama dari pelaku bisnis syariah, terutama pelaku bisnis syariah. Syukur-syukur nanti pelaku-pelaku yang bisnis yang lainnya itu justru tertarik menyelesaikan penyelesaiannya di Basarnas ini. Saya kira demikian beberapa catatan dari diskusi malam ini. Mudah-mudahan ke depan minggu depan kita masih banyak yang bisa kita diskusikan. Sekali lagi terima kasih. Mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari pamit ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Prof Jai. Prof Jai nggak muncul lagi makan kacang itu. Masih di pesta itu. Pak Asep. Ya, sama. Andreas. Pak Jahar. Yo. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Johari. Yo, sama-sama. Terima kasih Pak Riz. Ya, matur suwun semuanya, Pak. Sami-sami. Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh.